Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Aulia, NIM 122112997. Saya dari Prodi Manajemen dan saya di sini akan menjelaskan apa saja yang saya pelajari dalam perkuliahan di Prodi Manajemen. Untuk yang pertama, definisi manajemen sendiri adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Sumber daya yang ada ini yaitu ada manusia, keuangan, fisik, dan informasi. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, beberapa ahli menjelaskan bahwa manajemen itu adalah sebuah seni. Yang selanjutnya ada tujuan dari manajemen. Yang pertama itu ada mencapai tujuan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meminimalkan biaya, memotivasi karyawan, memastikan kualitas, mengembangkan kemampuan karyawan, dan memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya ada manfaat manajemen. Manfaat manajemen bagi organisasi yaitu membantu menyusun strategi bisnis. Maksudnya itu manajemen menyediakan kerangka kerja untuk merencanakan dan merancang strategi yang efektif. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya dan waktu yang lebih baik. Itu ada manajemen memastikan sumber daya dan waktu digunakan secara efisien dan terorganisir. Selanjutnya ada menciptakan perilaku bisnis yang positif. Manajemen yang baik dapat mendorong optimis kerjasama dan kedisiplinan dalam organisasi. Manfaat yang selanjutnya yaitu bagi individu. Yang pertama, meningkatkan keterampilan manajerial. Mempelajari manajemen membantu mengembangkan kemampuan perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Pemahaman tentang manajemen memberikan kerangka kerja untuk membuat keputusan yang lebih analitis. Yang terakhir ada pengembangan keterampilan komunikasi, yaitu manajemen melibatkan interaksi dengan berbagai pihak sehingga meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, dari definisi tersebut, manajemen secara keseluruhan adalah elemen penting untuk keberhasilan setiap organisasi. Terlepas dari ukurannya atau bidang kegiatannya, dengan manajemen yang efektif, organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran itu. Baik, untuk definisi manajemen pemasaran yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks program studi manajemen pemasaran, definisi ini ditekankan pada bagaimana prinsip-prinsip manajemen diterapkan secara spesifik pada fungsi pemasaran suatu perusahaan atau organisasi. Beberapa ahli mendefinisikan bahwa manajemen sebagai seni atau ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyimpanan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Beberapa ahli mendefinisikan bahwa manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memutuskan individu dan memenuhi tujuan organisasi, yaitu dari Bukhari dan Jaslim pada tahun 2010. Manajemen pemasaran sendiri memiliki fungsi yang pertama yaitu analisis pasar, perencanaan pemasaran, implementasi pemasaran, pengendalian pemasaran, organisasi pemasaran, dan pengambilan keputusan pemasaran. Untuk penjelasan dari analisis pasar yaitu memahami lingkungan pemasaran termasuk konsumen, pesaing, tren pasar, dan faktor-faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kegiatan pemasaran.
Hal tersebut melibatkan riset pasar untuk mendefinisikan peluang dan ancamannya. Selanjutnya, dari perencanaan pemasaran, pengembangan strategi dan rencana pemasaran yang komprehensif termasuk penetapan tujuan pemasaran, identifikasi target pasar, menentukan proses produk, dan pengembangan bauran pemasaran. Untuk yang selanjutnya ada implementasi pemasaran, yaitu melaksanakan rencana pemasaran yang telah disusun. Hal tersebut melibatkan pengelolaan kegiatan operasional pemasaran seperti pengembangan produk baru, penetapan harga, pemilihan saluran distribusi, pelaksanaan kampanye promosi, dan pengelolaan tim penjualan. Yang selanjutnya ada pengendalian pemasaran, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja pemasaran untuk memastikan tujuan tersebut tercapai. Yang selanjutnya ada organisasi pemasaran, yaitu membangun struktur organisasi pemasaran yang efektif dan efisien, termasuk pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara anggota tim pemasaran. Selanjutnya ada pengembalian keputusan pemasaran, pengambilan keputusan pemasaran, membuat keputusan terkait sebagai aspek pemasaran berdasarkan informasi dan analisis yang relevan. Baik, yang selanjutnya ada tujuan dari manajemen pemasaran. Yang pertama, menciptakan permintaan, kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang ketiga, membangun hubungan pelanggan yang kuat, keempat, meningkatkan pangsa pasar, kelima, meningkatkan profitabilitas, yang keenam, membangun citra merek yang positif, dan yang terakhir, mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan. Dari menciptakan permintaan atau creating demand, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengembangkan produk atau layanan yang dapat memenuhi sehingga menciptakan permintaan. Yang kedua, meningkatkan keputusan pelanggan, yaitu tidak hanya menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan memberikan niat dari kepuasan yang superior. Dan yang ketiga, membangun hubungan pelanggan yang kuat atau bonding store customer relationship, membangun loyalitas pelanggan melalui komunikasi yang efektif, pelayanan yang baik, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan mereka. Selanjutnya ada meningkatkan pangsa pasar, perusahaan untuk memperluas promosi penjualan perusahaan dan dalam pasar dibandingkan dengan pesaing. Yang selanjutnya ada meningkatkan profitabilitas, mencapai tujuan penjualan dengan biaya pemasaran yang efisien sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan yang selanjutnya membangun citra merek yang positif, membangun persepsi yang baik tentang merek perusahaan di benak konsumen. Yang terakhir ada mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan, yaitu kegiatan pemasaran harus selaras dan mendukung tujuan strategi organisasi secara keseluruhan, seperti pertumbuhan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.